Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya pribadi kita. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ini adalah status yang sangat istimewa. Kita dikatakan sebagai anak-anak Allah. Mungkin kita bertanya, bagaimana keadaan kita ataupun kehidupan kita ketika kita nantinya meninggalkan dunia ini. Sebagai anak-anak Allah, bagaimana keadaan kita nantinya? Dan selama hidup di dunia ini, bagaimana seharusnya kita harus hidup sebagai anak-anak Allah? Firman Tuhan di kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, di sini dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Kita diberikan status sebagai anak-anak Allah ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan lagi musuh Tuhan, tetapi sebagai anak-anak tentunya menjadi pribadi-pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan juga kita memiliki janji-janji daripada Tuhan. Jadi kita adalah anak-anak Allah, bukan secara daging ataupun dalam hal hubungan darah, tetapi dalam hal rohani. Meskipun kita sudah mendapatkan status sebagai anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Maksudnya adalah kita belum benar-benar merasakan janji-janji Tuhan sepenuh-penuhnya kepada kita sebagai anak-anak Allah. Berkat-berkat yang Tuhan janjikan kepada kita sebagai anak-anak Allah, belum kita merasakannya atau menikmatinya sepenuh-penuhnya. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia ini. Makanya di sini dikatakan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Kita masih di dunia ini. Nah, akan tetapi kita tahu, artinya pasti, bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tutup mata, kita selesai di dunia ini, maka roh kita akan pergi ke surga menghadap Tuhan Yesus. Dan di situ dikatakan kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi kita tidak lagi melihat Tuhan Yesus dengan iman seperti yang kita alami sekarang ini. Ya, kita selalu melihat, memandang kepada Tuhan Yesus dengan iman. Tetapi ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sepenuh-penuhnya. Muka dengan muka, kita akan melihatnya langsung. Bukan lagi dengan iman. Bukan lagi dengan suatu keyakinan. Tapi muka dengan muka. Dan tidak hanya sampai di situ, pada waktunya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali ke dalam dunia ini, dia akan membangkitkan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi roh kita yang ada di sorga akan bersatu dengan tubuh kita yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dengan tubuh yang baru, dan kita akan menjadi manusia yang baru. Kita akan memiliki tubuh yang mulia. Makanya di sini dikatakan kita akan menjadi sama seperti dia. Apa yang terjadi ataupun keadaan seperti apakah Tuhan Yesus saat ini? Kita tahu Tuhan Yesus dia mati, tetapi dia bangkit kembali. Dan ketika dia bangkit kembali dengan tubuh yang mulia, bukan lagi tubuh yang fana, dengan tubuh yang mulia, di mana
tidak dibatasi oleh waktu dan juga ruang. Tubuh yang mulia. Dan itulah yang akan kita juga pakai nantinya ketika kita dibangkitkan oleh Tuhan Yesus pada akhir zaman. Kita akan sama seperti Tuhan Yesus mendapatkan tubuh yang mulia, dan kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan kita akan hidup selama-lamanya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itulah keadaan kita nantinya ketika kita dibangkitkan kembali pada akhir zaman. Apakah mungkin kita bisa dibangkitkan kembali? Ya, ketika kita berbicara tentang kuasa Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Jadi saudara-saudara, kita adalah anak-anak Tuhan sekarang. Status kita jelas sudah menjadi anak-anak Tuhan kalau kita sungguh-sungguh bertobat dan percaya Tuhan Yesus, ya. Tetapi janji-janji Tuhan sepenuh-penuhnya mengenai kita sebagai anak-anak Allah atau yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah belum tergenapi. Belum kita merasakan semuanya. Kapan itu? Ketika kita meninggalkan dunia ini, hal yang pertama yang harus kita tahu, kita akan melihat Tuhan Yesus muka dengan muka, bukan lagi dengan iman. Dan yang kedua, pada waktunya, ketika Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan membangkitkan kembali kita, dan kita akan hidup kembali dengan tubuh yang mulia sama seperti Tuhan Yesus, dan kita akan hidup selama-lamanya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan pada saat itulah kita akan merasakan, akan mendapatkan, ya, akan menikmati segala janji-janji Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Disitulah tergenapi 100%. Jadi itulah keadaan kita setelah kita meninggalkan dunia ini sebagai anak-anak Allah. Lalu bagaimana selama di dunia ini? Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Allah? Sebelum kita nantinya masuk ke tahap selanjutnya, yaitu setelah kita meninggalkan dunia ini. Selama kita di dunia ini, bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anak Allah? Dikatakan di ayat yang ketiga, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepada Tuhan Yesus, yaitu pengharapan akan janji-janji anak-anak Allah, janji-janji kepada anak-anak Allah ketika kita meninggalkan dunia ini. Ya. Maka selama di dunia ini kita harus menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Selama di dunia ini kita harus benar-benar hidup sebagai anak-anak. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikatakan di sini menyucikan diri, membersihkan diri, memisahkan diri, ya, daripada hal-hal yang berdosa. Kita harus menjauhi cara hidup orang-orang duniawi yang hanya mencari hawa nafsu, kenikmatan, ya, hawa nafsu mereka, kenikmatan kedagingan mereka, yang mencari materi saja. Kita tidak boleh hidup seperti demikian. Yang hidup di dalam dosa, kita tidak boleh seperti demikian. Dikatakan menyucikan diri. Ya, bagaikan kotoran itu adalah dosa. Kita harus bersihkan. Ya. Kenapa? Karena Dia itu Tuhan Yesus. Tuhan Allah adalah suci. Ya. Karena Tuhan adalah suci, maka kita harus juga hidup di dalam kekudusan. Nah, tentunya kita tidak bisa hidup sempurna ya di dunia ini, karena kita masih berada di dalam dosa. Tapi jelas sekali akan terlihat bahwa kita sudah adalah anak-anak Allah, kita tidak akan suka melakukan dosa atau hidup di dalam dosa. Ya, mungkin kita tidak bisa sempurna. Kadang kita bisa jatuh. Kita cepat-cepat, ya, bertobat dan tinggalkan dosa itu. Kenapa? Karena kita tidak lagi hidup seperti orang-orang duniawi yang hidup di dalam dosa. Jadi kita harus berusaha hidup di dalam kekudusan, hidup mematuhi perintah-perintah Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, itulah kita sebagai anak-anak Allah. Apa yang akan terjadi, keadaan kita di masa yang akan datang, dan bagaimana kita harus hidup selama di dunia ini.
Kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Dan kita bersyukur Tuhan telah memilih kita sehingga kita bisa menjadi anak-anaknya. Dan kita akan menikmati segala berkat janji Tuhan sepenuh-penuhnya nantinya ketika kita meninggalkan dunia ini. Dan selama hidup di dunia ini, mari kita hidup sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.